Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها إلهي أنت مقصودي ورضاك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وشاهد العظيم محمد نوير سمع المعصوم وزوجهم وذرياتهم ومشايخهم وإلى آبائنا وذرياتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل بيتنا ورسولنا أكرمنا ومن علمنا وأحسن إلينا لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya pangeranku, tuanku, sholli mugi panjenengan paring kasih sayang wa sallim lan keselamatan daiman haling terus senantiasa abadan salawasi ala habibika ing atase kekasih panjenengan khairil khalqi ya sing paling api-api makhluk kullihim sak kabehane makhluk. Maulaya al maula Tuhan sama dengan wali itu Tuhan. Yang dimaksud Tuhan siapa? Alladzi yatawalla al-amr, orang yang menguasai urusan, orang yang bertanggung jawab, itu namanya maula. Tuan, bos, itu maula. Nah, maula, wali artinya sama, pelindung, ya, tuan, ini maula. Dan Allah menyebut dirinya sebagai wali maupun maula. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati. Allah adalah waliyul mukminin, waliyul ladzina amanu, pelindungnya, bosnya, yang ngurusi orang-orang mukmin. Allah juga menyebut dirinya maula. Allah wallahu maulakum, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin.
Allah itu Maula, Tuhan, ya. Juga terkenal dalam perbincangan atau dalam doa-doa kita, ni'mal maula. Allah itu ni'mal maula, saapi-api bos. Wa ni'man nasir, saapi-api penolong. Gusti Allah memberi kita pertolongan, bantuan apapun, Gusti Allah orang jaluk balasan. Ya Allah. Maula ya. Kalau di Arab ya, kiai, nah, itu disebut maulana. Ya maulana, Pak Kiai. Bukan syekh, syekh itu wong tua, ya, syekh itu orang tua. Tapi kalau Pak Kiai, orang yang dihormati, tokoh agama, misalnya maulana. Nah, jadi kalau di Arab, orang tua syekh, gak tahu namanya syekh, dia mengo. Tapi untuk penghormatan, maulana, kiai. Ya Ustaz, Ustaz itu apa Ustaz? Ustaz profesor. Ya Ustaz, profesor. Profesor bahasa Arabnya al-Ustaz. Ya. Maulaya salli wa sallim. Salli, mari saya sudah jelaskan. Ini maknanya Allah itu memberikan kasih sayang. Allah itu memberikan ridho. Ini salawat. Salim, selamat, keselamatan, sesuatu yang kita minta terus-menerus kita ini diberi keselamatan. Ya, dan Allah itu juru selamat. Allah itu as-salam. Ya, bukan hanya tukang memberi keselamatan. Allah itu sendiri as-salam. Keselamatan itu sendiri Gusti Allah. Ya. Daiman abad. Daiman, daim itu artinya tenang. Daim itu artinya berlaku terus. Ya. Itu namanya daim. Jadi berlaku terus, ibtada az-zaman. Kalau abadan, nah, abadan itu artinya zaman itu tidak lagi dibatas-batasi, tidak lagi diberi batas. Masanya itu selamanya. Selamanya itu artinya tidak ada batasan, pembatasan pada waktunya. Itu tidak ada. Beda dengan pagi, itu sampai jam sekian, siang sampai jam. Kalau kita bilang selamanya, abadan, itu tidak mengenal kata siang, tidak ada pembatasan siang, pagi, sore, malam, tidak ada. Setahun, 2 tahun, 2 bulan, pokoknya yang namanya selamanya itu, sekekalnya itu, ya terus, tidak ada pembatasan. Namanya al-abad. Ala habibika, kepada kekasihmu. Kemarin kita sudah jelaskan Kanjeng Nabi itu adalah al-habib, ya. Habib itu kekasih, dan kekasih kalau habib itu kekasih yang dicari, ya. Kalau ada yang bedakan habib dengan khalil, ya. Khalil itu juga artinya kekasih, ya. Tetapi khalil itu kekasih yang mencari. Kalau habib itu yang dicari. Tinggi mana? Tinggi mana? Tinggi yang dicari. Kalau khalil itu Anda mencintainya karena sesuatu yang ada pada yang Anda cintai. Kalau habib Anda itu mencintai pada dia dan Anda tidak berharap apa-apa.
Ya, oleh karena itu Habib posisinya lebih tinggi dari Al-Khalil. Ya, jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sibahnya Mbah Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu adalah kekasih Allah, tapi kekasih Khalil. Ya. Sementara Kanjeng Nabi adalah Habibullah, kekasih yang lebih tinggi dari Khalilullah. Ya. Khairul khalqi kullihim, ya, Kanjeng Nabi makhluk artinya ciptaan Allah yang paling utama. Kemarin kita juga sudah belajar di Jubah, kalau orang yang paling top atau makhluk yang paling top itu siapa? Bukan malaikat. Makhluk yang paling top itu manusia. Dan manusia yang paling top itu siapa? Para nabi. Di antara para nabi juga ada tingkatan-tingkatannya. Siapa nabi yang paling peringkat pertama? Namanya Ulul Azmi. Ya. Nah, di antara Ulul Azmi ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling top. Bukti ini ketika peristiwa Mi'raj, beliau ngimami para nabi. Ketika nanti di hari kiamat semua orang dimintai tolong, Nabi saya tolong sana aja, ke Nabi Nuh sana aja, Ibrahim, uncal-uncalan gitu, ya, sampai terakhir pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, beliau disebut apa nak? Makhluk yang paling baik. Ya. Al-faslul awal fi al-ghazal wa syakbal gharam fil ghazal. Ghazal bahasa Indonesianya apa ya? Yang nelangsa atau ya glokro. Karena ya Allah itu ghazal. Jadi ingin mengungkapkan sesuatu yang penuh, semuanya itu penuh dengan rasa cinta. Wa syakwal gharam, dan syakwa itu artinya mengadu, kangen, rasa kangen yang pol-polan, rasa rindu, ya, mengadukan rindu. Oh waduh. Baik. Amin tadakuri jiranin bidi salamin mazat stadam anjara min buklatil bidah. Amin tadakuri jiranin ana to saking kelingan tonggo, adakah karena teringat dengan tetangga bidi salamin yang ada di Risalah. Risalah nama tempatnya, nama tempat di antara Makkah Madinah, ya, namanya Risalah. Adakah karena teringat dengan tetangga yang ada di Risalah, mazatsta, Anda itu mencampurkan dam'an ing air mata, jaro yang mengalir apa air mata min muklatin dari kelopak mata, bidamin dengan darah. Adakah hanya karena teringat dengan tetangga yang ada di Risalah? Anda itu mesti nangis senangis-nangisnya, sampai nangisnya itu laksana orang air mata, tapi juga campur dengan darah. Masya Allah. Amhabbat onoto krono sama amhabbat, adakah karena tiupan opa ariyah angin mintil koi kadhimatin dari arah kadhimah. Kadhimah ya
nama lain dari kota Madinah? Adakah gara-gara tiupan air, tiupan angin dari arah kota Madinah? Wa aumadolan cemleret opo albarku, bersinar opo albarku, kilat fil dzulmai ing dalam kegelapan malam, min idomin dari gunung atau lembah Idom, atau bukan karena melihat tetangga ya, tetapi kamu nangis gara-gara Anda mendapati air yang semilir dari arah Madinah, atau Anda melihat kilat yang cemleret. Apa cemleret? Oh, bukan bersinar, cemleret ya, berkilat di malam hari di lembah Idom. Kenapa? Fama li'ainaika, maka kenapa? Ada apa dengan kedua matamu? Ada apa dengan kedua matamu? Ingkulta, ketika kamu bilang ukfufa, tahanlah, tahanlah, jangan mengalirlah, tahan. Tapi hamata, malah mengalir deras apa air mata. Jangan nangis, malah deleweran. Hamata, deleweran. Ada apa dengan dua matamu yang ketika kamu bilang gak usah nangis lah, maksud gitu aja nangis, tapi dua matamu itu malah deleweran. Wa malikal bika, ada apa dengan hatimu? Ingkul namun mengucap siro istafik, sadarlah, istafik, sadar, gitu. Yahim, gelisah opo hati, yahim, gundah apa hati. Disuruh tenang, istafik, tenanglah. Tapi ya ini tambah gundah gulana. Ada apa dengan hatimu? Iya. Saudara-saudara, 3 bait yang memulai kitab Burdah. Ya. Dimulai dengan amin tadakuri jironin bini salamin. Ini qasidah juga dikenal sebagai qasidah amin tadakuri jironin. Karena apa? Karena dimulai qasidahnya dengan amin tadakuri jironin. Adakah hanya karena teringat dengan tetangga yang ada di salam engkau mencucurkan air mata yang bercampur dengan darah? Widih, gaya hebat. Ya, ungkapan ini ungkapan rindu tentu saja dari seorang kekasih kepada yang dia cintai. Ungkapan rindu penyair kepada kekasihnya, ya. Dan ungkapan ini bukan diomongkan kepada orang lain, tapi diomongkan kepada orang ini. Ngomong sama siapa? Ngomong sama dirinya sendiri. Kamu itu kenapa? Kamu itu loh ya. Ngomong dewe. Ngomong dewe. Dan ini biasa dalam puisi, dalam prosa ini adalah Rendra, aku mendengar suara cerit makhluk yang terluka. Ini kan kesaksiannya Rendra. Ada anak burung terjatuh dari sarangnya.
Gitu. Itu Rendra ngomong, aku mendengar jerit. Ya, cerita sampai cerita jadi ini. Orang kalau puisi itu, kamu ngapain sekarang? Ngomong sama siapa? Kamu tuh ngapain sih? Ngomong salah dirinya sendiri. Kalau tulis puisi, belum tahu apa tulis puisi. Kan saya akan berbincang ya. Ini sama. Jadi ungkapan hatinya karena tidak sampaian dengan kekasih ya, dia ngomongi kayak ngomong sendiri. Dan itulah kerjaan dari berpikir. Berpikir itu apa sih? Berpikir itu apa? Menggerakkan hati. Itu namanya berpikir. Ya, hatimu digeraki, dikon ngomong, diajak bicara, itu namanya berpikir. Ini orang mikir, tok meneng ke wae, ini orang mikir. Ono wong ketiban, ya gelas meneng wae. Lha iki jenenge orang mikir. Itu dipikir. Tapi ya ketiban belas. Kayaknya sakit ya. Ben. Itu juga orang mikir ya. Ono bocah nyebrang dineke wae yo meh tabrak. Yo wong jerit-jerit, kowe menang yo ora mikir. Kenapa? Tidak berusaha menggerakkan hati. Ada berpikir. Ya. Jadi ini biasa di dalam kita bersair, berpuisi itu kita sering ngomongi diri kita dan itu seakan-akan kita bersama dengan orang lain. Kita ngomong diri kita tapi mengomongkannya itu dengan orang lain. Iya, sing ahli puisi biasanya Pak. Dan amin tadzakuri jiro yang disebut di sini adalah tetangga. Apakah hanya gara-gara ingat dengan tetangga kamu sampai nangis? Pertanyaan ini tetangga macam apa yang kau bisa pikir? Tetangga apa yang bisa nangis gitu? Ya ada dua pengertian. Tetangga di sini artinya ya tetangga. Artinya tetangga ya memang orang yang berdekatan tempat tinggalnya dengan kita dan kita biasa ya. Jadi mau saya lihat Vicky, saya kelingannya tidak Vicky tapi temannya Vicky. Oh, lihat Vicky jadi kelingan yang itu. Lihat Munasifah, wah lihat ya sakangar Munasifah. Biasa gitu ya. Ini biasa ya. Jadi melihat orang tapi yang kita rasakan itu bukan orang yang kita lihat tapi temannya atau sakamare untuk bapaknya, untuk anaknya. Iya biasa. Kita kalau di luar negeri, Anda yang sudah belajar di luar negeri biasanya gitu ya. Kalau lihat anaknya orang itu ada keluarga bawa anak, lihat anaknya, kelingan anak itu, wah anakku ning kono waduh, iya saya kabari, gitu. Tapi dari luar negeri delok bojone wong ora kelingan bojone dhewe. Ya. Ini sama, ini jadi hanya personifikasi. Tetapi ini makna yang pertama, makna yang hakiki. Tetangga itu memang artinya tetangga yang gara-gara lihat dia kita jadi ingat kekasih. Yang kedua makna tetangga ini dimaknai makna majazi. Tetangga ini adalah personifikasi kekasih. Iya. Kenapa? Ya, kekasih itu kan seperti tetangga. Orang yang kita cintai itu kan seperti tetangga. Orang yang biasa kita temui, orang yang akrab dengan kita. Enggak ada orang tetangga enggak akrab dengan kita, kecuali di Jakarta di apartemen. Itu saya nggak tahu di kanan saya
kiri sama nggak tahu. Payah benar jalan baik. Hidup penuh dengan kepayahan jalan baik. Ya Allah, ternyata ngerti ini sebelah ya Allah. 5 bulan, 4 bulan ya ora jaluk kenalan, ora jaluk bawang bareng ya ora. Ya Allah. Jakarta tenang, Masya Allah ya. Jadi makna yang kedua, tetangga ini maknanya kekasih. Kenapa? Karena ada kesamaan antara tetangga dengan kekasih. Apa itu? Akrab. Ya. Karena tetangga itu seperti saudara. Ya, kemana-mana itu cerita, cerita. Bahkan kita nonggo itu artinya main gini, tapi pindah gor di sebelah cerita nonggo. Apa nih yo ngobrol, yo ngopi, ya rokok, ya. Ngobrol apa cerita tetangga. Karena saking ya dekatnya, saking akrabnya kekasih itu laksana diibaratkan dengan tetangga. Nah, dan tentu yang dimaksud dengan kekasih di sini baik dalam pengertian yang pertama, tetangga dalam pengertian hakiki, maupun tetangga dalam pengertian majazi. Yang dimaksud kekasih di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin, karena mau lihat tetangga sejak orang nangis. Dulu tangga ini kok nangis, nggak mungkin. Emang diapain tetangga kita nangis? Nggak ada ceritanya. Nangis sampai berdarah-darah. Ini nggak ada kecuali tetangga yang menjadi uang. Iya. Amin tadzakuri jiranin diri salah. Penyair menyebut dengan tadzakur, menyebut dengan mengingat memori. Nah, ini mengingat memori, ini penting memori. Anda kelihatannya sekarang di kerapian gitu. Wah, sumpah, antri. Wes kok bari iki lulus iki lho bari iki. Kowe kok lulus kangen kerapian. Iya. Kangen Pak Ilmi, pengen ngaji apa gayamu? Jadi itu mengingat masa lalu gitu, mengingat masa lalu. Dan ini memang bagian yang penting. Itu antara lain adalah mengingat masa lalu. Sebab dengan mengingat masa lalu kita ini menjadi tenang. Anda susah, Anda mengingat masa lalu, Anda tenang. Oh ternyata, ya kenapa? Masa lalu ada suka, ada duka. Dari situ kita belajar. Kalau hari ini kita mendapatkan duka, kita mengingat masa lalu, oh kita juga pernah berduka, kita menjadi kuat. Ini biasa. Ini karena kita belajar dari masa lalu. Jadi penting kita mengingat masa lalu itu penting. Iya. Kanjeng Rasul Muhammad SAW paling menghentikan husnul ahdi minal iman. Menjaga persahabatan dengan teman-teman kita yang sudah pernah kita kenal, bagian dari iman. Jadi biar sampean, biar sing ngeterke SD sampean sopo, sing senengane nyukur sampean waktu cilik sopo, itu harus dibuat baik sampean tuh, jangan gaya. Pak, lali aku yo sampean sing lari Dik. Ini harus tetap baik sama orang-orang seperti ini. Ini bagian dari memori masa lalu. Masa lalu penting, penuh dengan pelajaran. Seorang penyair bilang gini, tadzakartu ayyaman lana wa layaliya madat wa fajarat min dzikrihin natumu. Saya kelingan dengan masa lalu saya. Berlalu dan tidak terasa saya menangis karenanya. Ala halana yauman minad dahri aubatun wa hali ila ardil habibi ruju'u. Ada enggak ya hari yang kita bisa ketemu lagi? Oleh karena itu, karena mengenang masa lalu senengannya jaluk reuni yuk. Itu kenapa ya? Ya pengen mengenang masa lalu nih. Ayo
Ya, dan ini sesuatu yang baik, justru menunjukkan orang yang normal. Apalagi ini dalam kerangka rindu, dalam kerangka kangen. Ya, orang nggak punya kangen tuh orang yang nggak normal. Wong di kangen tuh orang normal. Ini tenang nih. Wong kok kangen, orang normal. Jadi sama terus kok gini orang kangen gini, abnormal. Jadi wakil alumni abnormal. Iya, orang kok gak punya rasa kangen itu enggak bagus ya, enggak bagus, enggak pantas jadikan suami. Gitu. Jadi tenang awi dikira ngawur. Imam Asmu ingatkan ini. Kalau Anda kepingin tahu orang yang punya kepribadian yang baik, ya, kamu pengen menilai orang itu gimana caranya? Gitu, ya. Caranya Anda menilai orang itu nggak usah diutang, jadi aku ditakutangi gue. Kami gue duit harus bayar. Kalau kamu pengen tahu kapasitas seseorang, tanya bagaimana dengan desanya. Bagaimana dengan teman-teman waktu kecilnya? Gimana teman-teman waktu SMA? Kalau dia jawab, terus nggak usah nakal-nakal, dia nggak punya kesan. Ini berarti orang yang nggak baik, orang yang kurang simpati, apalagi empati. Ya semuanya namanya kumpulan, mesti ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi orang begini yang nggak punya kesan. Lah kalau kamu kenal dengan orang ini sekarang, terus kamu ditinggal sama orang ini juga nanti akan memperlakukan Anda dengan cara yang sama. Tidak punya sifat sopan, tidak kenal lah ya Allah, malu apa, marah apa, mangkel dengan kalau kenal orang mangkel dengan ini. Ada pejabat top ya, kalau pejabat top ya. Ada orang dari keluarga sini, dulu orangnya mondok di sini. Ya. Terus dulu sekelas dengan pejabat top. Pejabat top ini bilang, ditanya, kamu masih kenal nggak sama dia? Siapa ya? Padahal sekelas. Ya orangnya kan marah. Ih, kamu dulu sekelas dengan saya. Ini enggak. Orang-orang seperti ini nggak bagus gitu. Ya, ini kata Imam Al-Asmi. Yang baik itu orang yang punya kesan, orang yang punya kenangan indah kepada semua orang. Betul kan? Ini orang yang baik. Oleh karena itu kita mengenal ada cinta pertama. Cinta pertama beda dengan cinta kedua, ketiga, keempat, kelima. Beda. Mesti yang pertama itu pertama mesti beda gitu. Iya karena gimana gitu loh. Mesti dikira si kedua ketiga itu rapatnya dikenal rapopo. Penyair mengatakan minakil fu'ada haitu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awal. Anda boleh ganti-ganti cinta kepada siapa-siapa boleh. Pengen pada siapa ganti ini boleh gitu. Tapi malhubu illa lil habibil awal, tidak ada cinta kecuali cinta pertama. Cinta pertama itu pasti kelingan terus. Kamanzilin fil ardi lafzul fata wa haninu abadan li awali manzil. Anda boleh pindah kemana-mana, tetapi tempat yang Anda jadikan pijakan pertama itu mesti tempat yang paling Anda ingat. Anda boleh mondok di Krapiak, terus main mondok yang Dimnek, mondok yang Wonosobo ya oleh, mondok yang gini ya oleh. Tapi sing paling digali ya sing pertama. Itu mesti. Ya. Ini saya. Jadi mengingat itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, rasa rindu, rasa kangen itu manusia. Justru orang yang tidak punya rasa kangen itu orang yang tidak normal. Ya. Ila antalam taksyak walam tadrimal hawa fakun hajaran min yabis sahbi jalmana. Kalau Anda
tidak kangen dan tidak tahu rasanya cinta, jadi saja Anda menjadi batu di gurun Sahara. Anda laksana batu kalau Anda nggak tahu. Anda harus kangen itu memberi gerak gitu loh, nak, ya Allah. Dan baik. Mazal stadam'an jaro min muqladin bidamin. Ya. Kok bisa hanya gara-gara mengingat itu Anda menjadi menangis sejati-jatinya, bahkan seperti mencampurkan air mata dengan darah. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimah, atau hanya gara-gara semilir angin dari arah kota Madinah, kadhimah. Madinah disebut kadhimah. Kadhimah itu artinya sesuatu yang menahan. Quran menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal kadhiminal ghaidh. Orang yang baik di antara orang yang bisa menahan diri ketika marah. Kota Madinah disebut kadhimah karena apa? Penduduknya diharapkan menjadi orang yang bisa menahan diri, tidak suka marah-marah, orang yang ramah. Dan alhamdulillah saudara-saudara, Madinah itu beda dengan Mekah. Kalau Mekah kan metropolitan, Madinah itu orangnya lebih ramah, lebih tenang. Anda nanti semoga bisa ziarah ke Madinah, sehingga nanti bisa lihat betul bedanya. Ya, ini kadhimah. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimah wa awmadal barqu fi dhalma'i min idham. Dan gara-gara melihat sinar kilat ya, di waktu malam hari dari arah Idham. Saudara-saudara, mengingat kekasih itu tidak hanya melihat orangnya atau mengingat ada temannya, ada saudaranya, tetangganya. Kadang kita teringat dengan kekasih kita hanya dari melihat rumahnya, atau bukan rumahnya, rumahnya ponakannya. Oh, jadi ini gara-gara gitu, bukan hanya ini. Lihat kacamata, ini kok kacamatanya seperti kacamatanya kekasih. Lihat bajunya, loh, kok kayak bajunya, wah, gitu dah. Ya. Jadi mengingat seseorang yang kita kasih tidak harus melihat orang, tapi juga bisa melihat barang. Bahkan penyair ini saking kebangetannya, mungkin waktu pacaran dulu kan ada angin yang sembilir, ketika dia mendapat ya ada gitu. Itu dia kayak, oh, kok kayak waktu aku pacaran dulu. Masya Allah. Wa awmazal bab, luar biasa, luar biasa. Bukan hanya sebab angin, tetapi sebab juga kilat. Apa bedanya angin dan kilat di sini sudah? Kira-kira apa bedanya angin dan kilat di sini? Tidak biasa-biasa ini sudah. Ini ada rahasianya. Hembusan semilir angin menunjukkan dia dalam keadaan sendiri, benar? Dalam keadaan tenang. Jadi Anda mengingat kekasih ketika Anda sedang sendirian, sedang tenang, hatinya tidak galau, sedang tenang. Anda keingat lagi. Demikian juga ketika Anda melihat kilat, kaget gak? Kaget. Artinya dalam keadaan Anda ya tidak tenang, Anda dalam keadaan ketakutan. Anda juga kayak lihat, kalau pas ini ya kayak lihat
Jadi bukan hanya ketika keadaannya tenang, tapi juga ketika keadaannya mengkhawatirkan, menakutkan, Anda senantiasa ingat dengan kekasih. Ada lagi, Ustaz. Di situ disebutkan malam fi dzulmai, di waktu malam hari mesti ada kobalannya, ada waktu malam, ada waktu siang. Berarti semilir angin dilakukan pada waktu siang, dzulma pada waktu malam. Berarti Anda teringat siang dan malam. Wih, kayak repot. Ya Allah, Imam Busiri top Markoto. Ya Allah, luar biasa. Nggih. Jadi kesedihan beliau, kerinduan beliau kepada kekasih itu baik siang maupun malam, baik dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan kekhawatiran. Ada lagi, saudara-saudara, kata rih wa amhabbatir rih, luar biasa. Rih, kata rih di dalam bahasa Arab ini artinya angin, ya. Jamaknya adalah kata riyah, rihun, riyah. Hebatnya, kalau menyebut rih itu adalah angin yang menyiksa, angin yang mengadab, memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi riyah itu angin yang menyenangkan, angin yang senang. Kita itu dapat terjadi senang. Oleh karena itu Nabi berdoa, Allahumma ij'alha riyah wa la taj'alha rihan. Ya Allah, jadikan angin ini angin-angin yang membawa anugerah. Jangan engkau jadikan angin ini angin yang membawa siksaan. Jadi dalam bahasa Arab, riyah itu angin yang menyenangkan dalam bentuk jamak. Angin yang menyiksa itu dalam bentuk mufrad, amhabbatir rih. Ya, pertanyaannya ini bab cinta ini kan mestinya sesuatu yang menyenangkan, tapi ini kok menyakitkan. Ya jelas menyakitkan, saudara. Cinta itu tidak selamanya menyenangkan. Iya dong. Iya. Karena kalau kita sudah cinta dan tidak bisa ketemu dengan kekasih kita, sakit gak? Kangen gak? Kangen tuh rasanya panglepol, gergeten. Ya toh? Iya. Ini jadi cinta itu kadang membawa duka, membawa siksaan. Ya. Sama dengan ketika kita cinta, kita harus berkorban kepada kekasih kita. Kalau Anda mencintai, maka Anda harus gelem dikongkon. Hei sayang, tolong dong polanya dikebai. Ya. Nyidu apa gitu. Nimbo dikebai ya. Itu pengorbanan loh cinta. Cinta nggak sama aku, cinta dong. Ya polanya dikebai. Hei sayang, gimana? Itu kok ada perlihat bagus ya sayang? Iya. Mah nggak apa-apa kan cinta. Korban sakit kan? Jadi cinta itu kadang tidak selamanya menyenangkan. Gitu loh Ustaz. Amhabbatir rih. Imam Busiri saudara. Ya Allah, top ya. Jadi karena cinta itu butuh pengorbanan, itu kadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Sayang, ya dek, ada apa? Itu loh, cinta
dong. Itu loh halaman rumahnya kotor, disapu dong. Mau gak cinta gak tak kasih. Repot ini. Ini korbannya tuh gak menyenangkan, tapi ya gara-gara cinta ya harus mau. Fama li'ainaika in qulta fahamata wa ma liqalbika in qulta stafiq yahini. Lalu mengapa dengan kedua air matamu mengucurkan air mata tetap menangis, padahal engkau ngomong sama air matamu itu tahanlah. Dan mengapa dengan hatimu masih saja merasa gundah dan gelisah, padahal kamu berkata kepadanya tenanglah. Ini salah. Jadi orang ini tidak bisa menahan diri, bahkan terhadap sesuatu yang dia miliki. Mata dia miliki tidak? Dia berkuasa, melebihi berkuasa. Tapi ketika rasa kangen yang luar biasa, dia tidak mampu menahan dari tangis. Padahal itu mata ini dia nggak bisa menahan diri. Hatinya itu hatinya dia, milik dia. Dibuat senang lah, dibuat lupa lah, bisa, tetapi tidak bisa. Ya, gelisah terus menerus. Luar biasa, saudara. Dua hal yang bisa kita catat dari syair fama li'ainaika, yaitu perjumpaan antara mata dan hati. Sebab cinta itu dari mata gak turun lagi. Cinta itu dari mata turun ke hati. Jadi keduanya itu harus bisa saling berkomunikasi. Ini prinsip penting, kaidah ditulis rendah. Ya Allah, cinta itu dari mata turun ke hati dulu dah. Yang di rumah ya, ingat ya, yang di rumah ya, dari mata. Anda pengen dicintai, Anda harus berpenampilan yang baik dong. Nah, ente penampilannya bosok ya, jangan dicintai ya, keren. Rambutnya wol-wol, nganggone daster, dewek-dewek, kotangnya putus sih. Lah piye dicintai ya Allah, ora indah blas. Halo, bener enggak? Kali cinta itu dari mata turun ke hati. Kelihatannya itu remeh-temeh, gitu. Tapi ini penting, gitu. Itu penampilan ora menarik ya, hatinya tidak menarik, hati nggak menarik, lihat-lihatnya orang tertarik blas. Ini penting, saudara. Bangga. Ini kelihatannya remeh-temeh itu penting. Ini bukan hanya soal uang, soal Anda melihat pondok Anda, sekolah Anda, kamar Anda, enak, tidak lihat loh. Obatmu wedok tok pikiran ini. Mari kita lihat semua, gitu. Kamar kita indah apa tidak? Indah apa tidak? Lagi nggak indah ya kok? Ya siapa sih gelem anggon yang ngono, betul enggak? Pondok kita indah, dilihat enak enggak? Ini salah. Jadi dari mata. Jadi komunikasi penting dan itu terus menerus. Iman abadan. Ini ya, ini prinsip penting. Ya, jadi meskipun Anda ini sudah
kawin tua ya, mau ini sudah 30 tahun perkawinan, ya tetaplah ketika ya di hadapan pasangan itu Anda harus podo wae kowe calanan ya podo wae kira cawe dokter sing kudu wangi, kudu rapi. Anda juga begitu. Nah, ente bentuke ora menarik isine wis kuwi nek ketemune kuwi. Paling yo ngono kuwi. Ya toh, kelain wah ya, gaul, ya Allah, ikut cuci ya rapi gitu loh ya. Ini penting saya. Jadi prinsip hubungan yang baik ya antara mata dengan hati. Ya. Bahkan mata itu bisa menunjukkan apa yang ada di dalam. Ini luar biasa. Gusti Allah memberi kita pranata yang dengan melihat itu kita tahu hati orang. Kita nggak tahu membaca hati, nggak tahu, ya, tapi dari mata kita tahu. Ya, ini penanda. Jadi hati itu sedih, hati itu sedih. Mata itu mesti terpejam, nangis, keluar. Itu menunjukkan sedih. Kalau Anda melihat ada orang matanya begini, jangan terjaguyon, sebagai jadi lagi sedih. Sama kalau orang itu lagi senang, itu matanya mesti biar, wah, berbinar-binar, orang senang gitu. Itu jangan kamu goda sehingga dia hilang kegembiraannya. Jadi mata bisa melihat orang itu jujur atau bohong. Ini mata. Jadi gue kok ngomong, Dik, I love you. Jadi apa masih? Gak percaya. Tapi kok Dik, aku belum ngomong cinta, aku ngerti psikologi lah ya. Jadi Allah itu menciptakan mata itu punya hubungannya khusus istimewa dengan hati. Jadi nggak usah percaya, lihat matanya ya, berbinar kok melotot berarti percaya tenang, senang tenang gitu. Ini mata menjadi penanda yang luar biasa bagi hati, utamanya lagi dalam hal ungkapan perasaan cinta. Ini mata biasanya menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Dan dua hal ini menjadi penanda penting. Oleh karena itu ketika dua hal itu tidak sinkron, nah itu menunjukkan ada sesuatu, ada sesuatu yang tidak match, ada sesuatu yang tidak match dengan kenyataannya, dengan kejadiannya. Ini kalau tidak sinkron antara mata dan hati. Saya kira itu saudara-saudara, insya Allah bisa kita lanjutkan dan nahdatin billah. Maulaya